Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Dewi Valentina dari Paralel 1. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah PAI ulangan tengah semester. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Makna dari ungkapan ini bisa kita artikan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hidupnya, seperti cangkir yang memiliki keterbatasan. Maksud dari manusia seperti buat cangkir itu ibaratkan kita adalah cangkir. Kita ingin mengisi cangkir itu tuh dengan hal apa, dengan kebaikan atau dengan keburukan. Misal kita dalam suatu perkumpulan, di situ kita selalu diajarkan atau selalu diajak untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kita akan terisi oleh hal-hal kebaikan itu tersebut. Dan jika kita di dalam suatu perkumpulan dengan hal-hal buruk, kita akan terbawa arus oleh hal-hal buruk. Kita akan penasaran, kita akan ingin tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Jadi kita akan mengikuti atau ingin mencoba-coba hal-hal buruk itu yang seharusnya kita tidak boleh terisi oleh hal-hal yang buruk. Jadi kita harus mengisi cangkir tersebut itu dengan hal yang positif. Kita harus mengisi kekosongan kita, mengisi semua hal-hal yang positif atau hal-hal yang mengingatkan kita manusia agar tidak serakah dan menyadari batas diri kita dan selalu bergantung kepada Allah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, menjalankan ibadah dan meninggalkan ibadah ada resikonya. Maksudnya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika kita mempertahankan ibadah kita, mungkin kita menghadapi berbagai cobaan seperti godaan, rasa malas, atau kesibukan duniawi yang bisa menghambat. Tetapi manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan pahala, kita bisa mendapatkan jalan yang kita harapkan, dan kita mendapatkan ridha Allah. Sebaliknya, jika kita meninggalkan ibadah, konsekuensinya yaitu kita bisa mendapatkan dosa dan kita bisa menghilangkan kehilangan rahmat Allah, dan kita dijauhkan dari perlindungan Allah atau tidak mendapatkan perlindungan Allah. Itu bisa mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ibadah butuh bukan ibadah hamba. Ini berarti sebagian orang beribadah hanya karena mereka membutuhkan sesuatu dari Allah. Misalnya meminta rezeki atau perlindungan. Mereka beribadah karena adanya kepentingan tertentu, bukan karena benar-benar menginginkan atau mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba yang taat. Seharusnya ibadah dilakukan karena kesadaran diri sebagai hamba yang membutuhkan Allah secara mutlak, dilakukan dengan cara taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban duniawi. Selanjutnya, iman melibatkan hati, lisan, dan perbuatan. Iman dalam Islam adalah keyakinan yang tidak hanya terletak di dalam hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Hati ikut serta dalam mempercayai Allah dan ajaran. Lisan mengucapkan keimanan dan menyebutkan kebaikan, serta menunjukkan perbuatan dan ketaatan dan mengamalkan amal ibadah kita. Yang kedua, mengapa meninggalkan sholat merupakan kesalahan padahal itu kewajiban bagi seorang muslim. Sholat adalah kewajiban utama dalam Islam yang menunjukkan bahwa hubungan orang muslim dengan Tuhannya, yaitu Allah. Meninggalkannya adalah kesalahan. Mengapa? Karena sholat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan bentuk pengabdian atau penghambaan yang sangat penting untuk menjaga keimanan. Sholat juga merupakan pengingat agar kita berada di jalan yang benar dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang tercela.
Lanjutnya pertanyaan yang ketiga, begitu banyak karunia dan nikmat Allah, mengapa masih ada larangan yang sudah ditetapkan? Allah menetapkan larangan untuk melindungi manusia dari perbuatan yang merugikan. Karena meski diberi banyak kenikmatan, manusia cenderung melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, seperti dosa-dosa besar yang mendatangkan banyak bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Larangan Allah adalah bentuk kasih sayangnya agar manusia tetap berada di jalan yang benar dan bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, menjelaskan maksud dari zikrullah, zikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Zikrullah atau berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring merupakan anjuran dalam Islam untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ada beberapa makna yang dianjurkan dalam zikir berbagai posisi, yaitu konsisten mengingat Allah di setiap keadaan. Mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa terhubung dengan Allah tanpa terikat pada waktu, tempat, keadaan tertentu. Hal ini melatih seseorang hamba agar tidak melupakan sang penciptanya, baik ketika ia sibuk maupun dalam keadaan istirahat. Zikir dapat dilakukan kapan saja, baik dalam ibadah formal maupun informal, yaitu seperti sholat maupun dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana caranya agar kita tidak berzina dan mabuk-mabukan? Berzina dan mabuk-mabukan merupakan dosa yang besar yang harus kita hindari. Bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari perbuatan zina dan mabuk-mabukan? Yang pertama, memperkuat iman kita. Dengan menguatkan iman dan berpegang teguh pada ajaran agama, kita lebih mampu menahan diri dari godaan. Kita bisa sering-sering berzikir agar kita mengingat bahwa setiap kita melakukan sesuatu itu bahwa ada Allah yang selalu melihat kita. Yang kedua, menjauhi tempat atau lingkungan yang buruk, menghindari tempat atau teman yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk, karena lingkungan yang negatif bisa mempengaruhi perilaku kita. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif, terlibat dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa berolahraga, kita bisa melakukan hobi, atau kita bisa melakukan produktivitas yang bisa mengurangi waktu dan kesempatan kita untuk berbuat dosa. Yang keempat, berserah diri dan berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungannya agar kita dijauhkan dari godaan, dan selalu berdoa agar hati kita dijauhkan dari keinginan untuk melakukan dosa besar. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.